Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubadrah Kertowo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahannya lah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Hindu hari ini. Hari ini kita mengangkat tema tentang Banten Pejati, sebuah simbol kesucian, ketulusan, dan juga keikhlasan dalam persembahan umat Hindu. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, Banten Pejati bukan sekedar susunan upakara, melainkan wujud niat, tulus, dan suci hati umat dalam bakti kepada Sang Hyang Widi. Di dalamnya tersimpan makna pengendalian diri, kesederhanaan, serta penghormatan kepada harmoni alam semesta. Melalui siraman rohani ini, marilah kita bersama-sama memahami lebih dalam mengenai filosofi Banten Pejati. Sehingga bukan hanya kita mampu membuatnya saja, tetapi juga bisa menghayati makna rohaninya dalam setiap langkah kehidupan. Dengan demikian, segala bakti yang kita persembahkan akan benar-benar berlandaskan ketulusan hati menuju kesucian jiwa dan kebahagiaan bersama. Bersama saya Dea Aponidia yang akan membawa acara pada hari ini. Di sini juga berhadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pemangku yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan beliau juga merupakan tenaga pendidik bahasa Sanskerta di Pasraman Widyapura Banjarmasin. Kepada Jero Mangkoyan Landep, Om Swastiastu Jero. Om Swastiastu Dea. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini Jero? Hari ini sangat baik. Astungare. Baik pemirsa, mungkin langsung saja Jero. Kali ini kita akan membahas tentang Banten Pejati. Mungkin bisa dijelaskan Jero, apa sih Banten Pejati itu dan apa fungsi dan makna dari Banten Pejati itu? Oke. Baik Dea dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, khususnya umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan, hari ini saya akan mencoba untuk menyosialisasikan tentang makna dan fungsi Banten Pejati. Terutama saya juga pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu-ibu serti Banten ya, ibu-ibu serti Banten yang sudah berpengalaman tentang pembuatan Banten Pejati. Namun di sini saya peruntukkan untuk generasi muda dan juga untuk pemula-pemula, ibu-ibu yang belum memahami tentang makna dan fungsi Banten Pejati, ataupun para darmika yang baru menjalankan kehinduannya. Di sini akan saya mencoba menjelaskan tentang fungsi dan makna Banten Pejati. Namun sebelum saya kepada tema yang dimaksud, di sini sedikit saya akan jelaskan yang terkait juga dengan tema tersebut. Nah, di dalam ajaran agama Hindu itu terdapat 4 jalan untuk menuju Tuhan atau untuk menuju ide Sang Hyang Widiwasa. Keempat jalan tersebut bernama Catur Marga. Catur berarti 4, marga berarti jalan. Yang pertama itu adalah Bhakti Marga, yang kedua adalah Karma Marga, yang ketiga adalah Jnana Marga, dan yang keempat adalah Yoga Marga. Nah, bagaimana kita mewujudkan Bhakti Marga? Yang pertama tadi, dengan cara kita bakti dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta menjalankan ajaran-ajarannya, sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah salah satu wujud kita bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian Karma Marga. Karma Marga ini, cara mewujudkan Karma Marga ini adalah dengan cara bekerja, ya, berbuat yang baik dengan tulus ikhlas tanpa melihat hasil. Ya, jadi di sini artinya berbuat atau bekerja tanpa pamrih. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Jnana Marga.
Bagaimana kita mewujudkan nyana marga ini adalah dengan cara kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan, ya, terutama baik itu pengetahuan dari kitab suci maupun pengetahuan-pengetahuan dari perenungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang keempat adalah yoga marga. Yoga marga di sini cara mewujudkannya adalah kita berusaha untuk menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta, kemudian melalui yoga. Yoga itu apa sih sebenarnya? Yoga adalah pengendalian diri, ya. Kemudian disiplin diri, ya, dalam pengekangan hawa nafsu, kemudian dalam penyangkalan-penyangkalan, dalam hubungan dengan duniawi. Nah, itu. Nah, dalam pelaksanaan catur marga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Nah, dengan demikian catur marga tersebut kita wujudkan dengan melalui upakara atau yang disebut dengan banten, ya. Nah, upakara dan banten ini sering kita laksanakan pada upacara keagamaan Hindu di Bali. Nah, itu. Kemudian upakara dan banten ini adalah suatu wujud yang dilaksanakan oleh mereka yang menempuh jalan bakti marga. Nah, kemudian upakara banten tersebut diwujudkan dengan jalan karma marga dan yoga marga. Itu. Nanti akan kita persembahkan kepada melalui nyana marga dan yoga marga tersebut. Nah, pelaksanaan catur marga tersebut tertera dalam lontar yang disebut dengan lontar Tegesing Sarwa Banten. Itu. Nah, di sana di lontar tersebut dikatakan atau disebutkan Banten mapi teges pekahayunan, nge pekahayunane sane jangkep galang. Apa sih arti daripada kalimat tersebut? Banten mapi teges pekahayunan, artinya Banten itu adalah wujud pemikiran kita. Gitu. Pekahayunan, pemikiran atau disebut dengan kahyun atau pikiran. Nah, kemudian nge pekahayunane sane jangkep galang, berarti atau diwujudkan dengan pemikiran yang terang menderang, cemerlang, dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas. Nah, jadi dalam lontar tersebut berdasarkan kalimat yang disebutkan tadi itu, berarti Banten merupakan wujud dari pemikiran yang lengkap dan cemerlang dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, kemudian salah satu lontar juga di dalam lontar Yadnya Prakerti juga disebutkan tentang mengenai simbol Banten tersebut. Nah, isi dari kalimat dalam lontar Yadnya Prakerti tersebut adalah sehananing bebanten pinake ragan tetui. Ya. Sehananing bebanten pinake ragan tetui. Pinake warna rupaning ide betara. Pinake ande buana. Nah, apa arti dari kalimat tersebut? Sehananing bebanten pinake ragan tetui. Sehananing itu artinya segala jenis gitu maksudnya, atau semua jenis. Banten merupakan simbol daripada diri kita, ragan tetui. Nah, kemudian pinake warna rupaning ide betara juga sebagai lambang Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebagai ande buana, pinake ande buana, atau sebagai lambang jagat raya, ya, atau sebagai lambang dunia ini, nah, gitu. Kemudian jenis Banten yang sangat sering kita gunakan, nah ini kita mulai menuju pada tema yang kita bahas pada hari ini. Jadi Banten yang sangat sering kita gunakan itu adalah Banten Pejati, Banten Pejati. Nah, Pejati itu berasal dari kata jati, ya.
ditambah awalan pa, ya. Kalau pa itu, huruf pa itu di Bali dibaca pe, ya gitu. Jadi sehingga menjadi pejati. Jati artinya bersungguh-sungguh atau benar-benar. Kemudian ditegaskan menjadi sebenar-benarnya atau sesungguhnya gitu. Nah, kemudian Banten Pejati tersebut kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berharap bahwa Banten itu adalah sarana atau wujud daripada Tuhan tadi kan. Nah, jadi kita persembahkan dengan maksud mempermaklumkan niat kita itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi permaklumkan dengan kesungguhan hati yang melaksanakan sesuatu dalam kita berupacara itu. Berharap hadirnya Tuhan atau sebagai manifestasinya hadir kepada kita itu. Nah, oleh karena itu Banten Pejati juga bermakna sebagai pesaksi atau penyaksi, ya. Jadi sebagai saksi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, unsur-unsur Banten Pejati itu ada 6. Nah, ada 6 dia. Juga kepada pemirsa yang ada di TVRI, khususnya umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi unsur Pejati itu ada 6. Yang pertama itu adalah Daksina, ya. Daksina, di sini juga ada Daksina, ya. Kemudian yang kedua adalah Pras, ya. Kemudian yang ketiga adalah Penyeneng, juga ada. Keempat itu adalah Tipat Kelanan, juga ada di sini. Kemudian yang kelima adalah Sodaan atau yang disebut dengan Rayunan atau Ajuman. Nah, kemudian yang keenam adalah Segehan. Nah, keenam unsur ini biasanya melengkapi itu disebut dengan Pejati. Nah, begitu. Dea. Oke, terima kasih Jero atas penjelasannya mengenai Banten dan juga khususnya Banten Pejati ini, Jero. Nah, tadi juga sudah Jero singgung mengenai unsur-unsur Banten Pejati, Tadi betul. Ada Daksina, ada Peras, ada Penyenang, ada Tipat Kelanan, ada Sodaan dan Segehan. Mungkin bisa Jero jelaskan masing-masing dari unsur tersebut apa makna dan simbolnya, gitu. Oh, baik, Dea. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang ada di pedesaan juga, seperti di desa Dwi Pasari, ya, Plehari, Sebamban, dan di Barambai, ya. Ini maupun umat Hindu Dayak yang ada di Meratus. Nah, di sini akan saya coba untuk menjelaskan unsur-unsur keenam tadi, ya. Yang pertama tadi kita sebutkan, ya, Daksina, ya. Nah, Daksina. Daksina itu merupakan Banten yang sangat sering digunakan, ya, dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Nah, itu Daksina itu unsur-unsurnya adalah ada 13, ya. Ada 13 sebagai lambang Sang Hyang Trayo Dasa Saksi, ya. Nah, ke-13 unsur tersebut yang pertama adalah serembeng, ya. Serembeng itu atau disebut dengan bebedongan atau wakul daksina. Nah, di sini juga ada wakul daksina, wakul daksina. Nah, itu wakul daksina itu perlambang, kalau yang di bawahnya itu adalah perlambang Sang Hyang Ibu Pertiwi. Kemudian yang di atas yang bulat ini perlambang adalah Sang Hyang Akase. Nah, biasanya wakul daksina ini terbuat dari janur, ya. Janur atau slepan. Slepan itu artinya janur yang berwarna hijau. Nah, kemudian dibuat sedemikian rupa, melingkar dan tinggi. Nah, tingginya seperti ini dalam contoh itu. Nah, serembeng ini tadi sudah saya sebutkan adalah perlambang, yang di bawah adalah Ibu Pertiwi, yang di atasnya yang kosong itu perlambang Akasa, ya. Nah, kemudian unsur yang kedua dari Daksina itu adalah tapak dare. Nah, tapak dare itu
terbuat dari daun kelapa, ya, dijahit sedemikian rupa seperti tanda tambah. Seperti tanda tambah. Jadi di Bali itu disebut dengan tapak dare, ya. Nah, tapak dare. Nah, kemudian tapak dare ini perlambang atau bermakna sebagai Sangyang Ruwa Benede. Sangyang Ruwa Benede. Tapak dare ini juga bermakna swastika. Swastika itu artinya keseimbangan, ya. Keseimbangan. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah beras. Nah, beras yang digunakan dalam daksina ini hanya amusti. Amusti itu agemel, ya, kalau bahasa Bali agemel. Kalau tidak tahu agemel, segenggam. Nah, itu segenggam. Jadi beras yang digunakan di sini adalah 1 genggam. Nah, beras ini perlambang Sangyang Bayu, ya, Sangyang Bayu. Dan segenggam itu merupakan lambang kekuatan, gitu, ya. Nah, kemudian unsur daksina yang ketiga itu adalah porosan, ya. Porosan ini merupakan inti daripada sebuah banten, ya. Porosan itu terbuat dari sirih, ya, kemudian pinang di dalamnya ada, kemudian ada satu lagi kapur. Jadi sirih itu perlambang Dewa Wisnu, sedangkan pinang itu adalah perlambang daripada Dewa Brahma. Kemudian kapur itu berlambang Dewa Siwa, atau Dewa Iswara itu. Nah, kemudian porosan ini secara umum itu perlambang Sangyang Trimurti, ya, Trimurti. Kemudian yang keempat dari unsur daripada daksina tersebut adalah gegantusan, ya. Nah, gegantusan ini apa sih yang disebut dengan gegantusan? Mungkin ibu-ibu sudah memahami tentang arti daripada gegantusan. Di sini merupakan perpaduan antara isi daratan dan isi lautan. Misalnya kalau isi daratan yang mewakili itu kacang-kacangan, ya, bumbu-bumbuan. Nah, kemudian isi lautan itu diambil dari garam, ya, ikan teri. Nah, gegantusan ini merupakan sadrasa. Nih, sadrasa. Nah, kemudian simbol dari gegantusan ini adalah Sangyang Indra. Dan juga sebagai simbol jiwatman, ya, jiwatman. Nah, kemudian yang keenam adalah pepeselan. Nah, pepeselan itu apa sih pepeselan itu? Kalau di dalam bahasa Bali disebut dengan pepeselan, kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan ikatan, gitu. Jadi beberapa daun, 5 jenis daun itu diikat menjadi satu, gitu. Disebut dengan pepeselan. Nah, daun apa saja yang dipergunakan untuk pepeselan ini? Nah, di sini daun yang digunakan itu adalah daun duku, ya. Daun duku itu perlambang Dewa Iswara. Kemudian daun yang kedua adalah daun manggis. Nah, daun manggis ini adalah perlambang Dewa Brahma. Kemudian ada daun durian, ya, atau daun langsat kalau di Bali disebut dengan ceroring. Nah, itu juga itu adalah perlambang Dewa Mahadewa. Nah, kemudian daun yang berikutnya adalah daun salak atau daun mangga. Nah, itu dipergunakan untuk pepeselan. Nah, kemudian daun nangka. Yang kelima adalah daun nangka atau daun timbul, ya, daun timbul. Nah, ini kemudian diikat menjadi satu, disebut dengan pepeselan. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah buah pangi atau kluwek. Gitu. Dia tahu buah pangi atau kluwek? Nah, itu yang biasanya kalau kita membuat bumbu rawon itu menggunakan itu kluwek itu. Nah, itu buah pangi atau kluwek itu biasanya dikasih alas kojong, ya, dikasih alas kojong terus ditaruh di dalam daksina itu. Nah, simbol dari buah kluwek ini adalah Sangyang Siwa, merupakan atau cerminan dari sarwa pala atau sarwa buah, ya, semua buah. Nah, kemudian yang kedelapan adalah kelapa. Nah,
kelapa yang dipergunakan dalam daksina ini harus kelapa yang sudah dikupas kulitnya dan serabutnya. Kemudian serabutnya itu disisakan di ujungnya, gitu. Nah, kelapa ini perlambang dari Dewa Surya atau matahari. Demikian penjelasan dari kelapa. Baik, terima kasih Jero untuk pembahasan tentang daksina. Kita akan membahas rangkaian dari atau unsur-unsur dari Banten Pejati lagi. Mungkin setelah ini, Jero. Ya, silakan. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami dalam Siraman Rohani Hindu. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu. Kali ini masih dengan tema Banten Pejati, Jero. Tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dari Jero tentang Banten Pejati, unsur-unsurnya itu yang pertama ada daksina tadi. Nah, tadi belum selesai, Jero. Untuk daksina betul. Masih ada unsur-unsur di dalam daksina tadi. Mungkin bisa dilanjutkan, Jero. Baik, Dea, akan saya lanjutkan. Tadi kita sampai unsur ke-8 ya dari daksina tersebut. Nah, pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu yang berada di Kalimantan Selatan, baik, akan saya lanjutkan dengan ke-13 tadi, dari tadi sudah sampai ke-8, berarti sekarang ke yang ke-9. Yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini, unsur dari daksina ini adalah telur bebek. Di sini ya. Sini menggunakan telur bebek. Itu biasanya dibungkus dengan kulit ketipat taluh ya, ketipat telur namanya, itu dibungkus atau boleh digunakan kojong, nah gitu. Nah, kemudian telur bebek ini bermakna atau bersimbol Sang Hyang Chandra atau bulan, nah, demikian. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah tingkih atau kemiri, kemiri atau keminting ya bahasanya itu. Nah, tingkih atau kemiri ini juga sama dialasi dengan kojong ya. Kemudian ditaruh di dalam serembeng tersebut. Tingkih ini atau kemiri ini perlambang dari Sang Hyang Trenggana atau bintang ya. Cerminan dari Sang Hyang Paramasiwa. Nah, gitu. Nah, kemudian unsur yang ke-11 dari daksina itu adalah benang tebus yang berwarna putih. Ya, yang berwarna putih. Benang tebus yang berwarna putih itu kemudian dililitkan di ujung kelapa. Kelapa yang sudah dikupas tadi dililitkan pada ujung kelapa sebagai perlambang Sang Hyang Akasa atau embang ya, atau Sang Hyang embang. Nah, kemudian unsur yang ke-12 dari daksina ini adalah jinah bolong ya. Jinah bolong atau di Bali disebut dengan pis bolong. Apa itu pis bolong? Sejenis uang kepeng yang bolong. Pada zaman dulu kan kita memakai uang kepeng yang bolong itu. Nah, itu perlambang daripada windu ya, windu. Windu itu artinya kosong atau sunya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir, unsur dari yang terakhir yang ke-13 itu adalah canang sari atau canang genten ya. Canang genten itu taruh di atasnya, di atas wakul daksinanya itu merupakan simbol Ashta Aishwarya. Ashta berarti 8, Aishwarya adalah perwujudan daripada Tuhan itu sendiri. Canang yang ini Jero? Betul. Di atas ini. Nah, itu. Nah, itu juga merupakan canang sari itu juga merupakan perlambang dari Pancadewata. Karena di canang sari itu kan ada bunga yang berwarna putih, yang berwarna merah ya. Kemudian yang berwarna kuning, yang berwarna selem atau hitam atau biru. Kemudian yang di tengahnya ada kembang rampe. Nah, itu. Nah, itu yang ke-13 unsur yang ada di dalam
daksina. Nggih. Nah, unsur pejati tadi kan sudah saya sebutkan ada 6 ya. Nggih. Nah, tadi baru kita bahas adalah daksina, unsur yang pertama. Nggih. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah peras ya. Peras. Peras kalau kecil itu biasanya wadahnya itu disebut dengan ituk-ituk. Nggih. Nah, ituk-ituk itu artinya dari daun apa namanya? Dari daun janur dijahit sedemikian rupa seperti ini ya. Nah, ini ituk-ituk namanya nih, segitiga ya. Nah, tapi kalau peras yang besar itu biasanya memakai alas yang lebih besar yang disebut dengan taledan. Taledan. Nah, di atas taledannya itu ditaruh kulit peras. Kulit peras itu sejenis jejahitan atau ringgitan. Ada 5 ringgitan. Itu juga memperlambangkan panca dewata ya. Panca dewata itu kelima peras itu, kulit peras tersebut. Nah, kemudian di atasnya itu, di atas kulit peras itu biasanya ditaruh tetukon. Nah, tetukon. Apa itu tetukon? Tetukon itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu artinya alat untuk membeli, alat untuk menukar. Nah, itu isi dari tetukon itu berupa basi tampelan ya, beras, kemudian benang dan uang kepeng. Nah, itu disebut dengan tetukon. Nah, gitu. Di atas kulit perasnya itu. Nah, kemudian di atasnya itu juga ada yang disebut dengan tumpeng. Tumpeng 2 itu ya. Sebagai perlambang gunung atau lingga ya, itu. Nah, kemudian di dalam peras tersebut juga ada rerasmen ya. Rerasmen. Dia tahu rerasmen itu apa? Apa itu, Jero? Rerasmen itu memakai kojong umah tabuan. Kojong umah tabuan itu bahasa Balinya umah tabuan ya. Jadi kalau di Indonesia kan itu umah tabuan itu artinya kojongnya itu berangkap. Makanya disebut dengan kojong perangkat. Nah, itu. Kojong perangkat. Nah, kemudian di rerasmen itu isinya adalah ulam telur ya, teri, kemudian udang itu sebagai lambang tamasika. Itu. Nah, kemudian sebagai lambang rajasika ya, maaf ya, sebagai lambang rajasika. Nah, kemudian ulamnya yang berupa kacang, saur ya, mentimun, kemangi dan terong itu perlambang satwam ya. Sedangkan ulam berupa telur dan teri tadi berlambang tamasika. Nah, kemudian selain rerasmen di sana juga berisi pula jajan dan buah-buahan. Nah, seperti ini ya. Jajan dan buah-buahan. Rerasmen itu. Nah, yang memiliki makna hasil dari perbuatan kita. Gitu. Nah, kemudian di dalam peras tersebut ada yang disebut dengan sampian peras. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini sampian peras ya. Nah, sampian peras ini biasanya bertingkat ya, metangga. Nah, itu. Kemudian ini merupakan permohonan lahir batin dalam melaksanakan catur marga. Nah, demikian. Nah, kemudian Dea dan pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu yang berada di Kalimantan Selatan, di sana sampian peras itu biasanya dilengkapi di sini. Nah, di sini ada miik-miikan ya, ada miik-miikan, kemudian ada juga porosan di sana, bunga, kembang rampe di sana ada juga ya. Nah, secara umum peras ini berfungsi sebagai pengesahan ya, pengesahan atau disebut sahnya dalam upacara tersebut. Karena peras ini merupakan kalau tidak memakai peras dalam upacara tersebut maka tidak sah. Gitu. Nah, peras ini juga berasal dari kata prasida ya, prasida. Maka
diambil prasnya itu. Nggih. Prasida artinya berhasil atau sukses. Maka kalau orang mengaturkan niatnya itu maka disertai dengan pras. Maka niatnya tersebut akan berhasil. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga dalam unsur pejati itu adalah penyenang. Yang mana itu ini juga? yang penyenang disebut dengan penyenang. Nah, ini penyenang. Ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, alas penyenang ini juga disebut dengan ituk-ituk. Ituk-ituk. Tapi kalau yang besar, seperti ini disebut dengan celokontong. Ya, celokontong. Kalau ituk-ituk di bawahnya aja. Setelah ditambahin lagi, disebah lagi dengan janur, itu disebut dengan celokontong. Nah, di dalam celokontong ini biasanya berisi tetukon juga. Tetukon. Nah, berisi tetukon. Kemudian ada di sana tepung tawar ya. Kalau yang di penyenangnya ini kan di sini ada tiga bentuk kepala ya di sini. Nah, ini di dalamnya ini ada yang disebut dengan tepung tawar ya. Itu sebagai lambang Dewa Siwa. Kemudian di sini ada sisik. Sisik itu terbuat dari jaje begina yang dibakar. Nah, itu juga ditaruh di sini. Nah, kemudian ada daun dap-dap. Daun dap-dap itu dihaluskan atau ditumbuk, kemudian dikasih minyak, diresapkan di kapas. Nah, itu penyenang itu adalah lambang daripada Sang Hyang Trimurti. Maka kalau pemangku itu mengaturkan penyenang, itu ketiga dewa itu disebut. Nah, itu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, kemudian unsur yang keempat daripada pejati itu adalah tipat kelanan. Nah, ini tipat kelanan namanya. Nah, ini tipat kelanan ini. Nah, jadi disusun sedemikian rupa, disusun diikat dua-dua ya. Ini kan jumlahnya 6 ini ketupatnya. Diikat dua-dua, kemudian ujungnya itu ditaruh di tengah. Sedangkan ketupatnya berjejer seperti ini. Nah, di atasnya itu juga ditaruh ituk-ituk. Ada ininya, ada telur, kacang, saur gitu. Nah, gitu. Nah, secara umum tipat kelanan ini perlambang untuk pembersihan sadripu. Ada 6 musuh di dalam diri kita. Jadi untuk membersihkan sadripu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah sodaan. Nah, di mana sodaan ini? Nah, ini sodaan namanya ya. Nah, ini namanya sodaan. Nah, ini. Ini sodaan terdiri dari, sodaan ini juga disebut dengan rayunan atau ajuman. Ini adalah untuk dipersembahkan kepada para dewa atau ide Sang Hyang Widi. Nah, sodaan ini dialasi dengan tamas. Tamas terbuat dari janur. Nah, tapi sekarang sudah beralaskan dengan bokor dari aluminium. Sekarang tapi boleh ya Jero? Boleh. Asalkan sukle gitu. Artinya diperkhususkan atau khusus diperuntukkan untuk itu. Nah, kemudian di dalam sodan ini ada rake-rake ya. Kemudian ada jajan, kemudian ada penek. Nah, penek ini penek namanya nih, nasi yang bulat. Nah, itu disebut dengan penek. Nah, itu di atas sodan ini ada plaus. Nah, ini namanya plaus. Ini canang genten namanya. Itu. Ada plaus. Nah, itu sebagai wujud rasa hormat kita kepada para dewa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita di dalam pejati itu harus ada dilengkapi dengan ajuman atau rayunan atau disebut dengan sodaan. Nah, itu. Nah, kemudian di sodan ini juga ada miik-miikan ya, miik-miikan, kembang rampe ya, kemudian di sana juga ada. Nah, itu berfungsi untuk suguhan kepada para dewa atau para leluhur ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah itu segehan. Nah, segehan di sini Dea dan juga pemirsa TVRI yang berada di Kalimantan Selatan, khususnya umat Hindu. Segahan ini berasal dari sege ya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan sege. Sege itu artinya nasi. Nah, sego gitu. Tapi kalau dibalikan O-nya itu dibaca e. Dibaca e dia, sege. Nah, nasi. Dari
dalam upacara butayatnya yang terkecil itu dipakai segahan. Segahan. Nah, kalau yang agak besar lagi, segahan cacahan ada, segahan wong-wongan ada, kemudian segahan agung ada. Terus yang meningkat lebih besar lagi upacara butayatnya ada caru. Caru pun ada bertingkat-tingkat. Nah, tapi untuk yang kita bahas di sini adalah butayatnya yang terkecil. Itu memakai segahan. Yang mana itu Jero? Segahan di sini mungkin tidak ada ya. Tidak itu ada. biasanya dari nasi. Segahan itu juga apa namanya, masing-masing warna ya. Tergantung peruntukannya. Nah, kalau untuk pengiring atau rerencangan Ide Betara itu biasanya segahannya putih kuning. Nah, gitu. Tapi ada juga segahan yang berwarna berumbun atau berwarna-warni. Gitu. Nah, segahan ini kalau segahan putih kuning itu kita biasanya memakai nasi kuning, nasi putih dan nasi kuning. Kalau segahan merah kita harus memakai nasi berwarna merah. Kalau segahan hitam kita harus memakai nasi yang berwarna hitam. Nah, segahan ini juga boleh diganti dengan warna yang asli, maksudnya warna yang utama. Contohnya kalau segahan yang berwarna putih itu dipakai beras yang berwarna putih. Segahan yang berwarna merah itu pakai beras warna merah. Segahan yang berwarna kuning itu biasanya memakai beras ketan, beras ketan gitu. Kemudian segahan yang berwarna hitam itu memakai beras hitam atau injin dalam bahasa Bali, beras injin. Nah, kemudian kalau segahan yang berwarna-warni itu biasanya dicampur ke 4 warna tersebut. Nah, mungkin dalam hal ini apa namanya, isi dari pejati tersebut sudah saya jelaskan unsur-unsurnya. Unsur pejati tadi ada 6. Yang pertama tadi apa? Daksina, kemudian pras, kemudian penyeneng, kemudian tipat kelanan, dan yang kelima adalah sodan atau rayunan atau ajuman. Kemudian yang terakhir adalah segahan yang baru kita bahas tadi. Nah, dalam kita melaksanakan upacara atau yadnya kepada Tuhan itu, Banten Pejati ini adalah sebagai apa namanya, unsur yang paling utama. Kalau kita bisa umpamakan itu pejati ini bisa disebut kepalanya. Kalau kita unsur dari badan kita ini, kepala itu. Jadi yang lain-lainnya itu seperti sodan, seperti itu badan-badan kita, segahan itu kaki gitu. Jadi seperti itu penjelasan saya kepada Dea dan juga kepada pemirsa TVRI umat Hindu yang berada di Kalimantan Selatan. Mungkin Dea mempunyai pertanyaan-pertanyaan atas penjelasan saya tadi. Apakah ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti? Saya persilahkan kepada Dea. Baik, terima kasih Jero atas penjelasannya mengenai unsur-unsur dari Banten Pejati ini. Tadi kan Jero menjelaskan bahwa Banten Pejati ini adalah Banten yang paling utama, Jero. Nah, mungkin saya mau bertanya Jero, apakah dalam setiap upakara itu harus ada Banten Pejati, semua upakara, ataupun hanya upakara-upakara tertentu saja, Jero? Nah, baik Dea dan pemirsa TVRI khususnya umat Hindu yang berada di Kalimantan Selatan, pejati ini seperti yang saya sebutkan tadi kan sudah menjadi unsur yang paling utama, artinya kepalanya. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu, umpamanya persembahyangan dalam purnama atau persembahyangan dalam tilam, itu kan persembahyangan yang lingkupnya kecil ya, kecil. Itu biasanya tetap kita mengaturkan pejati. Ya. Di Padmasana yang di belakang ini kita ini, itu biasanya pelinggih-pelinggih Padmasana itu harus pejati. Baik itu di Bali Paruman yang ada di belakang kita juga, kemudian di Penglurah itu sebenarnya harus kita memakai pejati. Pejati. Jadi karena pejati ini di sana sudah lengkap seperti unsur-unsur tadi yang kita sebutkan tadi. Ada daksina, ya kan, ada pras, kemudian ada penyeneng, kemudian ada sodan, ya, ada segahan dan tipat kelanan, itu lengkap semuanya di dalam pejati tersebut. Itu sepatutnya kita tetap memakai pejati. Kalau
upacara yang paling terkecil, kecil, dalam arti kata kita hanya sembahyang saja. Biasa gitu. Nah, itu kita memakai canang sari. Nah, canang sari seperti yang ada di ini. Nah, ini disebut dengan canang sari. Cukup kita memakai ini. Canang sari ini juga simbol dari panca dewata. Karena canang sari ini kan kalau yang kita perhatikan di sini mendominasi bunga berwarna merah. Padahal di dalam canang sari ini ada bunga warna putih itu biasanya paling atas, bunga warna merah itu di samping kanan, bunga warna kuning di bawah, bunga warna selem atau hitam atau biru itu di samping kiri, kemudian yang di tengah ini kembang rampe. Kembang rampe diletakkan di tengah, demikian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Dea dan pemirsa yang ada di umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih Jero, berarti memang Pejati ini memang yang paling utama ya Jero ya, Banten yang kita persembahkan. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, mungkin kita akan kembali setelah ini Jero, kita akan membahas tentang Banten Pejati lagi. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami dalam Siraman Rohani Hindu. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam Siraman Rohani Hindu yang masih membahas tentang Banten Pejati, nggih Jero. Terima kasih Jero sudah menjelaskan banyak sekali mengenai Banten Pejati, tadi mulai dari fungsi, makna dan juga unsur-unsurnya. Nah, mungkin Jero bisa diperlihatkan satu persatu unsur-unsur yang sudah Jero jelaskan tadi Jero. Dari unsur Pejati tadi ya. Jadi yang pertama tadi unsurnya kan daksina ya. Daksina. Nah, di sini daksina tadi kan saya sudah jelaskan, yang pertama itu adalah serembeng. Tapi karena serembeng itu sebenarnya terbuat dari daun kelapa ya, yang dianyam sedemikian rupa, kemudian bentuknya meninggi persis seperti ini ya. Nah, jadi serembeng ini adalah tempat atau wadah daripada daksina nanti. Nah, di dalam serembeng ini tadi kan ada beras ya. Beras itu agemel ya. Di sini ada berasnya, agemel atau agenggam atau amusti ya. Tadi fungsinya sudah saya jelaskan, agemel itu apa gitu ya. Nah, kemudian selain serembeng ini ada yang disebut dengan tapak dare. Nah, ini tapak dare. Ini janur dibuat seperti tanda tambah. Tanda tambah. Nah, ini tapak dare namanya, atau simbol daripada swastika, keseimbangan. Nah, kemudian taruh di dalam serembeng, kemudian beras agemel, beras agemel atau segenggam. Kemudian ada uang kepeng, ya, uang kepeng. Nah, ini diganti dengan uang rupiah. Padahal sebenarnya uang kepeng ya, uang kepeng bolong. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam daksina ini kan tadi saya sebutkan selain tadi serembeng, kemudian tapak dare, kemudian beras ya, kemudian porosan. Nah, porosan dia ada di sini. Porosan itu terbuat dari janur ya. Ini kemungkinan ada porosannya, cuman ini porosan. Nah, porosan, tapi ini sudah kering ya. Porosan. Nah, itu juga tadi lambangnya adalah Sang Hyang Trimurti. Selain porosan apalagi dia? Gegantusan tadi Pak. Gegantusan ya. Nah, ini gegantusan. Nah, ini namanya gegantusan. Jadi dalam gegantusan ini ada dua, ini kan ada dua kan? Yang mewakili isi daratan dan isi lautan. Isi daratan tadi contohnya kacang-kacangan di dalam bungkusan ini, kemudian bumbu-bumbuan ya. Kemudian isi lautan di sini ada garam, ada ikan teri. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya pepeselan. Pepeselan ya. Nah, ini pepeselan. Ini terbuat daun nangka ini dipakainya. Tapi sebenarnya di sini pepeselan ini
biasanya ada 5 jenis daun ya, yang seperti saya sebutkan tadi, daun duku, daun manggis, ya daun salak, daun nangka, kemudian daun timbul itu daun durian gitu ya, itu dipesel jadi satu, disebut dengan pepeselan atau ikatan ya. Kemudian setelah pepeselan ada pangi. Pangi ya. Nah, ini buah pangi. Buah keluak. Ya, ini buah pangi. Biasanya ditaruh dengan kojong, namanya kojong. Nah, ditaruh di sini. Ini sebagai perlengkapan daripada daksina. Nah, kemudian kelapa. Kelapa, nah ini kelapa. Nah, ini kelapa. Sudah dikupas kulitnya dengan licin, kemudian serabutnya juga hilang. Di sini disisakan serabutnya sedikit. Nah, itu. Ini lambang Sang Hyang Surya ya, Sang Hyang Surya. Kemudian setelah kemudian ada telur bebek. Telur bebek. Nah, ini telur bebek dibungkus dengan tipat taluh namanya. Ini namanya ketipat taluh. Pembungkusnya. Kalau tidak bisa menganyam tipat taluh ini, bisa dengan kojong seperti ini, tapi yang agak besar. Ya, tapi yang agak besar. Nah, kemudian ada tingkih. Tingkih. Nah, ini tingkih. Tingkih ini artinya kemiri ya, keminting. Nah, tapi yang masih ada kulitnya. Tuh, itu ditaruh di kojong. Kemudian ditaruh di dalam serembeng sebagai perlengkapannya. Kemudian setelah tingkih, benang tebus putih. Benang tebus putih. Nah, benang tebus putih ini. Nah, ini benang tebus putih. Nah, ini kemudian nanti dililitkan di kelapa. Nah, ini. Dililitkan di kelapa. Ini perlambang Sang Hyang Akasa benang ini atau perlambang awan ya. Nah, demikian. Kemudian apalagi? Canang sari, Jero. Canang sari. Jinah bolong kan, jinah bolong dulu. Jinah bolong. Nah, biasanya ini jinah bolong, tapi kita memakainya karena mungkin jinah bolongnya tidak ada. Nah, pakailah rupiah. Tapi yang sebenarnya itu adalah jinah bolong. Berarti di tengahnya itu bolong gitu. Harus ada bolongnya karena itu perlambang daripada windu. Windu atau yang disebut dengan sunya, kosong gitu. Nah, kalau ini kan berisi. Ya, nah gitu. Nah, terus yang terakhir adalah canang sari. Nah, canang sari ini tadi. Canang sari ini, nah tadi susunannya seperti ini ya. Tadi kan ini serembeng. Pertama kan tapak dare, kemudian dikasih beras ya kan. Kemudian kasih uang kepeng, kemudian kita susun dulu kelapanya supaya mudah masukkan yang lain. Nah, ini pangi, kemudian keminting atau kemiri, kemudian gegantusan kita susun di sini, porosan ya. Kemudian ini apa namanya? Pepeselan. Nah, semua kita masukkan ke sini, kemudian telur ya. Nah, kemudian penyenang ya, penyenang ini. Ini, tapi karena susah membuat penyenang ini, penyenangnya akhirnya ditaruh di lain. Kemudian yang pengersikannya juga ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah canang sarinya. Nah, ini disebut dengan daksina. Nah, itu. Nah, di sini saya jelaskan juga daksina ini Dea juga kepada pemirsa TVRI umat Hindu yang berada di Kalimantan Selatan. Daksina ini merupakan tapakan Ide Betara. Atau daksina ini juga sebagai pelinggih atau stana Ide Betara ya. Sang Hyang Widiwasa. Nah, daksina ini juga merupakan iatnya patni. Apa itu iatnya patni? Iatnya artinya korban suci, persembahan yang kita lakukan secara tulus ikhlas tanpa melihat hasilnya. Kemudian patni itu berarti kalau di dalam bahasa Sanskerta itu disebut dengan istri atau saktinya. Nah, maka iatnya kalau kita melaksanakan iatnya tanpa ada daksina itu kurang lengkap. Karena ini adalah patninya, pasangannya atau saktinya. Nah, itu. Daksina juga berarti selatan. Nah, biasanya kalau kita membuat sesuatu atau memulai sesuatu itu berarti apa namanya, seorang pandita atau seorang pemangku itu memulainya pasti dia menghadapnya ke timur, yang disebut dengan purwa. Tapi purwa itu bukan timur. Purwa itu artinya memulai. Maka kalau kita sedang odalan di sini, mengadakan odalan, maka kita melakukan sebelum kita ini apa namanya memuja beliaunya, kita melakukan purwa daksina. Nah, daksina itu
artinya banyak, bukan ini saja. Jadi Purwo artinya mengawali dari awal, dari timur ke Daksina. Daksina itu artinya selatan. Nah gitu. Itu arti daripada Daksina. Contoh, kalau saya nih contohnya saya menghadap ke timur nih ya. Depan itu disebut dalam bahasa Sanskerta, arah nih ya, depan itu disebut dengan Purataha. Di selatan itu disebut dengan Daksinataha. Di belakang itu disebut dengan Prastataha. Di utara atau kiri ini disebut dengan Wamataha, di atas disebut dengan Upari, dan di bawah disebut dengan Adaha. Nah itu arah-arah di dalam bahasa Sanskerta. Nah itu penjelasan dari Daksina. Jadi Daksina itu bukan saja bersimbol seperti ini. Nah Daksina ini juga Dea, itu juga merupakan hadiah. Ya, hadiah. Kalau umpamanya seseorang atau Dea ya, mengadakan sebuah upacara yatnya, pasti dia memerlukan seorang pemuput atau seorang pandita ya namanya, atau seorang pemangku. Nah ketika pandita ini memuput karya atau melaksanakan yatnya tersebut, atau seorang pemangku menghantarkan sebuah yatnya, dia sebagai sang yajamana sepatutnya selesai acara tersebut, sepatutnya dia memberikan hadiah berupa daksina. Nah itu, maka setiap pemangku atau pandita atau selunge habis setelah dia memuput karya itu pasti ada dikasih daksina. Di dalam daksina itu ada yang disebut dengan danam atau sari-sesari. Nah itu disebut dengan daksina juga. Nah itu penjelasan dari daksina dia. Baik, terima kasih Jero. Nah setelah daksina nih Jero, tadi kan ada juga peras. Nah, mungkin peras bisa ya ditunjukkan Jero yang mana? Ya peras, kita bongkar ya. Ini pemirsa TVRI, ini sebenarnya sudah selesai kita berupacara. Jadi ini lungsuran ya, lungsuran. Jadi kita bongkar. Bukan baru ya, bukan baru. Ini kita bongkar. Nah ini yang disebut dengan peras. Coba kita ini. Nah ini disebut dengan peras. Nah peras. Nah ini namanya aledan ya, namanya aledan ini, taledan ya. Di dalam atas taledan ini berisi kulit peras. Nah ini kulit peras, ada 5 ini sebagai lambang Pancadewata. Setelah kita melaksanakan upacara, peras ini akan ditarik sebagai sahnya upacara tersebut. Nah gitu. Nah di dalam peras ini apa saja di sana ada? Biasanya peras ini ada tutukon juga, ya, ada beras ya, kemudian ada apa rake-rake ya. Ini jajan juga ada ya, semua kita susun di sini ya. Kemudian ada telur ya. Nah, kemudian ada juga buah ya, buah-buah. Nah ini disebut dengan peras ya, disebut dengan peras. Nah peras ini gunanya untuk mengesahkan sebuah upacara. Jadi setiap ada upacara, kalau tidak dibarengin dengan peras, itu upacaranya tidak sah. Itu pengertian daripada peras. Maka selesai kita melaksanakan, nah ini harus ditarik ini. Nah gini, harus ditarik sebagai sahnya upacara. Nah terus ini nanti biasanya kita taruh di kepala, di rambut atau di kuping gitu. Orang yang mengaturkan yatnya tersebut. Nah, berarti tandanya sudah sah dan sudah selesai. Dan peras ini bersimbol sebagai prasida atau berhasil. Nah begitu. Terima kasih Jero. Kemudian tadi juga ada penyenang kemudian ada juga tipat kelanan yang ini nggih Jero. Betul. Kemudian ada sodaan itu. Dan juga segehan tadi nggih Jero. Itu semua kita sudah jelaskan dengan lengkap. Terima kasih Jero. Mungkin ada penjelasan lagi sebelum kita tutup Jero, tidak ada kah? Baik Dea dan pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu yang berada di Kalimantan Selatan. Dari paparan yang saya jelaskan tadi tentang pejati ya dan unsur-unsurnya, itu sebaiknya kita selalu beryatnya itu, kalau yatnya kita itu apalagi kita melaksanakan dengan kesungguhan hati, itu harus sarananya adalah pejati. Jadi dengan kita memakai pejati
itu niscaya apa yang kita laksanakan atau apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mohonkan itu akan berhasil. Nah, sesuai dengan peras tadi. Nah, maka dengan demikian tadi penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir itu semata-mata saya peruntukkan kepada generasi muda atau pemula dan juga kepada para darmika. Nah, demikian Dea yang bisa saya sampaikan kepada Dea dan kepada pemirsa Hindu. Terima kasih Jero atas penjelasannya mengenai Banten Pejati. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali mengenai fungsi, makna dan juga unsur-unsur dan juga simbol dan artinya nggih Jero ya. Betul. Jadi pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, Banten Pejati bukan sekedar sarana persembahan, tetapi juga sebagai simbol ketulusan hati, kesucian pikiran dan keikhlasan dalam melaksanakan niatnya. Nah, melalui Banten Pejati ini juga kita diajarkan untuk selalu berbakti dengan tulus ikhlas, menjaga keseimbangan antara skala dan niskala, serta senantiasa bersyukur atas anugerah yang telah kita terima. Terima kasih Jero sudah memberikan penjelasan tentang Banten Pejati ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, demikianlah siraman rohani kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama dapat menambah pemahaman, mempertebal serada kita dan bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Saya sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf dan pamit undur diri. Saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.